Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 September 1944 dan juga peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Mei 1945. Yang pertama, pada tahun 1944, posisi Jepang dalam peperangan melawan Barat itu mulai mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Jepang ingin menarik simpati rakyat Indonesia dengan cara memberi janji kemerdekaan yang disebut janji Koiso. Janji Koiso ini adalah janji yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Jepang pada saat itu, yaitu Kuniaki Koiso. Kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Nah, yang kedua, pada tanggal 28 Mei 1945 terjadi upacara peresmian dan pembukaan sidang BPUPKI yang pertama. Nah, BPUPKI ini memiliki tugas pokok menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Asia meretapkan kebudayaan Pada dunia. 29 Mei sampai 1 Juni 1945 terdapat sidang BPUPKI yang pertama, yaitu untuk menyepakati dasar negara yang kelak digunakan adalah Pancasila. Sidang pertama BPUPKI dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedoningrat. 3 tokoh Indonesia yang mengusulkan dasar negara antara lain yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kota Hiroshima dijatuhi bom atom pada tanggal 6 Agustus pada tahun 1945 oleh Amerika Serikat. Sebanyak 40.000 orang di wilayah 47 km persegi hancur akibat bom atom. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus pada tahun 1945, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom di Nagasaki, Jepang. Serangan bom atom di Nagasaki terjadi 3 hari setelah bom di Hiroshima. Setelah mengalami perjuangan yang panjang, tepat pada tanggal 12 Agustus 1945 merupakan hari di mana Soekarno dan Muhatta selaku ketua dan wakil ketua PPKI dan Rajiman Wedoningrat selaku mantan ketua BPUPKI tiba di kota Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Jenderal Marsekal Terauchi, sang pemimpin perang tertinggi di kawasan Asia Tenggara, untuk membicarakan tentang pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. 15 Agustus 1945 terjadi pendesakan oleh golongan pemuda kepada golongan tua. Soekarno dan Hatta tidak setuju pendesakan diberikan oleh golongan muda. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Agustus 1945, hari di mana peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda dalam menyikapi kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Golongan muda ingin Soekarno dan Muhammad Hatta segera mengumumkan kemerdekaan melalui proklamasi. Namun di sisi lain, IR Soekarno dan Muhammad Hatta serta golongan tua lainnya merasa proklamasi akan diputuskan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada rapat tersebut, golongan muda sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia harus menjadi hak rakyat dan segala hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus segera diputuskan. Keputusan rapat tersebut kemudian disampaikan Dekana dan Darwis di kediaman Soekarno, yang menuntut segera dilakukannya proklamasi. Hal itu membuat pada tanggal 16 Agustus 1945 tersebut, keputusan rapat golongan muda yang juga dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudangko Sindih untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota untuk menghindari pengaruh Jepang. Maka pada tanggal tersebut, pada pukul 4 pagi, terjadi peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa keluar kota menuju Rengas Dengklok. Di tempat itulah, Soekarno dan Muhammad Hatta serta Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi yang atas usul Soekarni ditandatangani atas nama bangsa Indonesia. Sementara Sayuti Melik mengetik naskah akhir proklamasi dengan beberapa penyesuaian. Hingga akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi.
17 Agustus 1945. Itulah saat Indonesia merdeka. Rumah Soekarno dipilih karena dikhawatirkan jika dilakukan di lapangan Ikada akan terjadi bentrokan rakyat dengan pihak militer Jepang. Dengan didampingi Bung Hatta, Soekarno membacakan teks proklamasi. Pembacaan tersebut juga diumumkan oleh BM Dyah dan Jusuf Ronodipuro melalui radio, surat kabar, telegram, dan secara lisan. Selain itu, proklamasi ini juga diabadikan oleh pewarta bernama Franz dan Alex Mendor dari IPPHOS.